semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak, pada siang hari ini memulai perkuliahan kita untuk mata kuliah mesin perikanan untuk program studi PSP semester 3 di Bung Hatta ini. Bapak menyampaikan dulu pada kalian tentang gambaran materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Tentunya sebelumnya Bapak sampaikan selamat kepada kalian semua yang sudah memilih kuliah di Universitas Bung Hatta ini untuk program studi PSP ini, penguatan sumber daya perairan. Dan tentunya kalian kuliah ini sudah memilah untuk kesiapan masa depan kalian. Sekarang itu kuliah bukan hanya untuk sasaran mencari ilmu, tetapi juga bagaimana membentuk kepribadian kalian untuk menghadapi masa depan kalian masing-masing. Percayalah bahwa sekarang itu persaingan global ini sangat ketat. Seorang mahasiswa setelah dia tamat bukan hanya dituntut untuk ahli, mampu dari segi kompetensi, tetapi juga karakter, kepribadian, berjiwa inovasi, berjiwa entrepreneur untuk mengembangkan dirinya memasuki dunia kerja atau dunia usaha, baik usaha secara mandiri maupun usaha secara kelompok nantinya. Bapak sengaja siang hari ini menyampaikan dulu gambaran-gambaran tentang kelautan dan perikanan, khususnya perikanan, karena Bapak juga bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu pegawai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini. Nah, ini Bapak beri gambaran pada kalian semua dulu, supaya kalian awal-awal semester ini sudah punya gambaran bagaimana sih perikanan itu. KKP sekarang itu punya 3 program besar. Yang pertama, program peningkatan produksi perikanan tangkap. Dari mana perikanan tangkap? Tentunya dari hasil tangkap ikan oleh kapal ikan dengan berbagai macam alat tangkap. Indonesia ini sangat kaya dengan hasil perikanan ini. Ini yang perlu kita manfaatkan. Yang kedua, program peningkatan produksi budidaya perikanan, khususnya budidaya udang faname. Maka sekarang itu peluang besar bagi generasi muda untuk memanfaatkan peluang-peluang seperti ini untuk menjadi apa? Wirausaha muda di bidang perikanan udang faname. Yang ketiga adalah KKP punya program membangun kampung-kampung ikan, desa-desa inovasi, memajukan kampung-kampung ikan itu dari semua jenis ikan, baik perikanan darat, payau maupun perikanan air laut. Inilah peluang-peluang bagi kalian sebagai insan-insan perikanan. Nantinya kalian tamat, kalian bisa ada banyak gambaran kemana kalian bawa diri kalian untuk memanfaatkan semua sumber daya perikanan ini. Itu gambaran umum ya. Sekarang Bapak masuk kepada mata kuliah kita, yaitu mesin perikanan. Dulu Bapak dapat tugas dari Universitas Bung Hatta, mata kuliah itu dulu namanya mesin kapal perikanan. Tentunya kalau bicara mesin kapal perikanan, hanya Bapak menyampaikan sebatas mesin-mesin, pesawat-pesawat bantu, dan semua alat bantu penangkapan yang ada di kapal ikan. Nah, sekarang ini karena mesin perikanan, tentu sekarang Bapak akan memperluas skopnya sedikit. Di samping mesin-mesin kapal tadi, Bapak juga akan jelaskan kepada kalian semua tentang mesin-mesin yang digunakan atau yang dipakai untuk kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan atau penanganan pasca panen. Baik penanganan pasca panen itu secara tradisional maupun pengolahan modern. Yang ketiga, nanti kita juga belajar juga, kita singgung juga sedikit tentang mesin-mesin di bidang budidaya perikanan. Apalagi sekarang itu budidaya perikanan, tentu dengan semakin majunya zaman, semakin berkembangnya teknologi,
banyak sekarang diciptakan mesin-mesin dalam lingkup budidaya perikanan. Sumatera Barat sekarang kita lihat di hamparan pinggir pantai ini banyak sekarang berkembang usaha-usaha tambak udang. Tambak udang salah satunya bidang usaha budidaya yang sekarang berkembang di perairan pantai atau pinggir pantai Sumatera Barat ini. Sejak dari pesisir selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak. Nah, ini juga peluang bagi kita di orang dunia perikanan untuk memanfaatkan itu. Dan sudah berjalan juga selama ini adalah usaha budidaya perikanan di perairan air tawar. Apa itu? Danau, kolam-kolam, kemudian di kolam air deras, termasuk juga kolam-kolam rakyat biasa. Nah, nanti juga akan kita tinjau nanti mesin-mesin berkait dengan budidaya perikanan ini. Itu sementara perlu kalian pahami dulu, kita kelompokkan. Jadi kalau Bapak kelompokkan ada 3 nanti harus kita bahas. Yang pertama, mesin-mesin menyangkut dengan kapal perikanan. Yang kedua, mesin-mesin menyangkut dengan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan. Yang ketiga, mesin-mesin menyangkut dengan budidaya perikanan. Pertanyaannya adalah, kenapa kalian harus belajar ini? Kan itu kan? Itu yang pertanyaan besar kalian. Untuk apa kalian belajar itu? Nah, sebagai seorang insan perikanan yang berlevel pendidikannya S1, tentu kalian harus banyak mengenal banyak hal. Kalian harus mengenal banyak hal tentang perikanan itu. Kenapa? Nanti kalian selesai kuliah, kalian level pendidikan S1, kalian calon-calon manajer, kalian calon-calon supervisor, kalian sebagai calon-calon pelaku. Makanya kalian harus paham itu. Kalau enggak kan kalian nanti tidak bisa tahu bagaimana dengan dunia perikanan sebenarnya. Oke ya. Jadi awal ini Bapak sampaikan dulu materi-materi ini, tolong kalian simak dengan baik-baik, kalian cermati, kalau perlu kalian lihat ke lapangan untuk memperkaya khasanah kalian, ilmu pengetahuan kalian dalam bidang mesin perikanan ini. Kalau kalian nanti koneksitaskan dengan materi mata kuliah lain, misalkan teknik penangkapan, misalkan dengan olah gerak kapal, manajemen usaha perikanan, itu semua suatu koneksitas mata kuliah itu semua, sehingga khasanah yang kalian dapatkanlah dalam kondisi lengkap. Itulah seorang sarjana itu yang sudah harus berpikiran bagaimana menggabungkan beberapa ilmu dari beberapa mata kuliah, kalian jadikan nanti sebagai bekal kalian nanti masuk dunia usaha, dunia kerja di bidang kelautan dan perikanan. Oke ya. Sekarang Bapak mulai dulu menyinggung dengan mesin-mesin perikanan yang berkaitan dengan kapal perikanan, atau Bapak singkat dengan mesin-mesin perikanan di atas kapal. Oke ya. Pertama, kalau kalian membayangkan kapal adalah suatu alat angkut terapung ya, yang bisa bergerak. Dasarnya kapal itu tentu sangat sederhana dulu, bergerak dengan bantuan layar yang ditiup oleh angin atau didorong oleh angin layar itu sehingga kapal bergerak. Namanya kapal layar. Ini sejarahnya dulu itu. Oh, sebelum itu ada lagi Pak, kapal bukan layar tapi pakai dayung, pakai pendayung. Kapal juga kah? Iya, itu kapal juga. Ada lagi sebelum itu pakai galah, pakai tongkat. Tongkatnya didorongkan ditekankan ke dasar tanah atau dasar perairan sehingga kapal bisa bergerak. Nah, itulah dari dasar pakai tongkat, atau galah, pakai dayung, kemudian pakai layar. Nah, ada lagi yang selain itu, yaitu
kapal digerakkan dengan motor penggerak. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau kita dari luar atau bukan kita orang kapal, bagaimana sih caranya mesin itu mendorong kapal, kan begitu. Tetapi harus dipahami, tentu semua itu ada sistemnya. Mesin yang digunakan untuk menggerakkan kapal, baik untuk bergerak maju maupun bergerak mundur, itu disebut dengan mesin penggerak kapal. Istilah di kapal disebut dengan mesin utama atau main engine. Main engine. Nah, kenapa dibilang main engine? Kenapa dibilang mesin utama? Karena memang dia penggerak langsung kapal. Apakah main engine itu langsung menggerakkan kapal tanpa alat bantu lain? Tidak. Dia ada instalasi, namanya instalasi terangkap penggerak kapal. Dari mesin penggerak kapal ada gearbox. Nah, gearbox ini adalah untuk pengaturan beberapa fungsi daripada cara menggerakkan kapal, cara menggerakkan baling-baling. Ada fungsi gearbox sebagai penerus putaran. Penerus putaran dari main engine atau mesin utama ke poros baling-baling. Di samping meneruskan putaran, gearbox juga berfungsi sebagai pemutus putaran. Artinya, walaupun main engine-nya berputar, poros engkol mesinnya berputar, tetapi poros baling-baling tidak berputar karena terputus. Ada fungsi pemutus daripada gearbox itu. Kan tidak selalu baling-baling itu berputar. Kalau selalu berputar, tentu dia akan nabrak kemana-mana. Kemudian fungsi ketiga dari gearbox adalah untuk membalik arah putaran atau reverse. Nah, membalik ini di dalam gearbox itu ada namanya gigi balik atau reverse gear. Gigi balik. Ya. Putaran poros mesin kan tidak mungkin dibalik, tidak bisa dibalik. Kalau arah putaran kanan, tetap ada kanan terus. Tetapi kapal kan tidak maju terus, ada kalanya mundur. Nah, mundur kapal itu putaran baling-baling juga terbalik. Kalau tadi misalnya maju putaran kanan, nah sekarang kalau dia mundur, tentu putaran kiri, sebaliknya. Nah, yang menyebabkan bisa berbalik arah putaran, itu salah satu fungsi gearbox tadi itu. Giginya dia adalah gigi balik, reverse gear. Nah, kemudian fungsi keempat gearbox itu adalah untuk menaikkan atau untuk menurunkan jumlah putaran poros baling-baling. Maksudnya begini, misalkan pada saat kecepatan putaran poros mesin atau RPM mesin itu misalkan 1000 RPM, tentunya putaran gearbox, putaran poros engkol tidak harus 1000. Nah, ini rancangan kapal itu rancangan putaran tergantung pada rancangan kapalnya. Putaran 1000 RPM pada poros mesin tidak harus pula 1000 putaran poros baling-baling dan baling-baling. Bisa saja dilebihkan atau diturunkan, tergantung rancangan kapalnya. Nah, untuk menaikkan putaran, untuk menurunkan putaran tadi itu juga salah satu fungsi gearbox, yaitu bisa menambah putaran poros baling-baling atau menurunkan putaran poros baling-baling. Kalau putaran poros mesin tetap tuh engine sendiri ngatur, pengaturan tersendiri. Tetapi putaran poros baling-baling lah yang harus kita atur di dalam gearbox ini atau pada gearbox itu. Jadi itu fungsi gearbox, 4 fungsi gearbox tadi. Yang pertama untuk meneruskan putaran mesin ke poros baling-baling. Yang kedua memutus putaran poros mesin ke poros baling-baling. Yang ketiga membalik arah putaran poros baling-baling. Yang kelima menaikkan, yang keempat menaikkan atau menurunkan putaran poros baling-baling. Makanya di gearbox itu, untuk mengatur seperti itu, di gearbox itu perlu ada namanya handle gearbox. Handle gearbox. Apakah kita untuk maju atau untuk netral, pada posisi netral itu walaupun mesin berputar tapi poros baling-baling tidak berputar. Sehingga kapal tidak bergerak maju mundur juga. Dan
ada untuk mundur atau astern istilah di kapal itu. Jadi ahead maju, netral di tengah-tengah, pada posisi tidak berputar poros baling-baling. Yang ketiga astern atau mundur. Baling-baling tinggal berputar saja dia, tinggal digerakkan oleh poros baling-baling, dia berputar. Tadi itu instalasi tenaga penggerak kapal itu mulai daripada main engine, gearbox atau kotak roda gigi, kemudian poros baling-baling, dan baling-baling. Nah, kalau baling-baling ini mungkin kalian membayangkannya tidak usah terlalu susah. Bayangkan saja kipas angin. Mirip-mirip seperti itu. Karena apa? Kalau kipas angin yang didorong kan angin atau udara. Udara didorong, ditiupkan, sehingga di ruangan itu terasalah ada aliran udara. Tetapi kalau baling-baling kapal atau disebut dengan propeller kapal itu, dia berputar, baling-baling itu dia mendorong air, atau istilah orang kapal itu mendepak air. Sama seperti orang berenang. Orang berenang kan tangan kita juga mendepak air. Kalau kita depak airnya ke belakang, kita berenang maju. Kalau kita dorong, depak airnya ke depan kita berenang mundur. Kapal seperti itu juga. Kalau didepak airnya ke belakang, kapalnya maju. Kalau kita depak airnya, kalau baling-baling mendepak airnya ke depan, kapalnya mundur. Itu satu poin yang perlu kalian pahami, mulai tadi main engine, gearbox, poros baling-baling, dan baling-baling. Itu tergabung dalam instalasi tenaga penggerak kapal. Disebut dengan engine-nya disebut dengan main engine, atau mesin yang langsung menggerakkan kapal. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, memang kalau bapak urai lagi, bagian-bagian kecilnya banyak, tapi yang pokok aja dulu. Main engine, gearbox, poros baling-baling, dan baling-baling. Memang ada juga nanti yang lain komponennya, misalnya bantalan poros, ada lignum vitae, itu kan tambahan-tambahan yang lain. 4 pokoknya yang utama yang perlu kalian pahami. Nah, itu untuk mesin penggerak kapal, disebut dengan main engine. Nah, kemudian Bapak juga perlu jelaskan, Bapak sampaikan mesin bantu lainnya selain main engine ya. Jadi kalau di kapal itu main engine, ada mesin-mesin bantu, atau ada juga orang bilang pesawat-pesawat bantu. Nah, oke. Ada 2 bagian atau 2 kelompok bagian mesin-mesin bantu ini, atau pesawat-pesawat bantu ini. Ya. Yang pertama, pesawat-pesawat bantu untuk kamar mesin, yang digunakan di kamar mesin atau di engine room. Engine room machinery. Ya. Bapak ulang lagi ya, selain main engine ini, kalau tadi main engine sudah selesai. Dari main engine, gearbox, poros baling-baling selesai. Masuk dalam kelompok ITPK, instalasi tenaga penggerak kapal. Sekarang itu ada lagi pesawat-pesawat bantu atau mesin-mesin bantu. Dibagi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok pesawat-pesawat bantu di kamar mesin, atau disebut dengan engine room machinery. Yang kedua, kelompok pesawat-pesawat bantu untuk pekerjaan deck, atau dibilang dengan deck machinery. Deck machinery. Nah, Bapak mulai dulu dari yang pesawat-pesawat bantu di kamar mesin atau engine room machinery ini. Untuk apa saja itu? Apa saja macamnya? Ini juga perlu kalian pahami, kalian ketahui, karena ini memang mesin-mesin atau pesawat-pesawat yang ada di kamar mesin. Nah, di kamar mesin, pesawat bantu juga terbagi lagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bapak sampaikan yang pokok-pokok saja. Untuk kapal
secara umum dulu. Kapal apa saja harus punya itu. Bapak bicara kapal, jadi bukan kapal kecil lagi ya. Bukan kapal yang skala kapal 30 GT ke bawah, 40 GT, enggak. Tetapi biar lengkap, Bapak sampaikanlah. Kapal-kapal yang harus kalian bayangkanlah, kapal-kapal yang 100 GT ke atas. Atau 100 gross ton ke atas. Untuk kapal ikan, biar lengkap. Nah, yang pertama di kapal itu harus punya mesin bantu untuk penghasil listrik. Namanya generator. Atau orang bilang genset, generator set. Generator ini terdiri daripada dua bagian besar. Yang pertama mesin penggeraknya sendiri dan umumnya motor diesel. Sekarang motor diesel. Yang kedua ada dinamonya. Nah ini mungkin tidak sulit kalian ketahui di darat-daratnya banyak ini. Di kampung-kampung aja ini. Yaitu mesin penghasil tenaga listrik. Gampang gitulah, mudahnya gitulah. Terdiri daripada mesin penggerak, motor diesel, dan dinamo. Ini tergantung kepada kebutuhan listriknya. Kalau kebutuhan listriknya besar, tentu listrik yang dihasilkan juga harus besar daripada dinamo ini. Misalkan total pemakaian listrik di kapal itu misalkan 100 kW, 100 kilowatt. Tentu listrik yang dihasilkan harus lebih pada itu. Tentu generator setnya atau gensetnya minimal itu 120 kW itu. Kenapa? 120 kW tidak mengeluarkan listrik sebesar itu terus menerus. Itu dalam nameplate mesin itu atau plat nama mesin itu berapa tertera hasil di sana tidak keluar segitu. Itu kan rata-rata kalau RPM penuh atau beban kerja mesin itu maksimal namanya itu. Tapi kan nggak mungkin kita maksimal. Ada kita berikan toleransi namanya beban itu cost fee ya. Ya sekitar 70% lah daripada kemampuan daya listriknya. Jadi misalkan kalau kita butuh listrik 70 kW, carilah genset sebesar 100 kW gitu loh. Nah, bagaimana menghitung beban listrik 70 kW tadi atau 100 kW tadi? Ya, hitung semua komponen yang akan digerak oleh listrik. Nanti akan Bapak jelaskan juga nanti apa fungsi-fungsi listrik di atas kapal. Yang namanya listrik kan pertama untuk penerangan, lampu-lampu. Untuk kebutuhan manusia, contohnya misalkan untuk masak, untuk pompa air mandi misalkan, itu jelas pakai listrik semua. Kayak itu mesin bantu atau pesawat bantu yang pertama yang harus ada di kapal. Kemudian genset ini apakah hanya satu? Tidak. Itu minimal harusnya dua. Ada cadangan. Karena apa? Karena kapal berlayar di laut itu kan tidak selalu mesin itu standby atau nyala terus. Karena hidupnya terus menerus. Nah perlu satu lagi genset untuk menghasilkan listrik ini. Ada dua, genset satu dan genset dua. Itu sebagai salah satu persyaratan juga di kapal itu untuk menjaga keamanan selama pelayaran dan kebutuhan listrik data kapal itu terpenuhi. Apalagi operasi penangkapan. Misalkan sedang operasi penangkapan, tangkap persen misalnya dulu. Kalau tangkap persen pakai power block, itu menggerakkan juga dengan listrik hidrolik. Nah, kalau listrik mati bagaimana coba? Alat tangkap sedang turun, bagaimana mengangkatnya? Nanti perlu cadangan ya. Itu satu, genset atau mesin bantu untuk penghasil tenaga listrik. Yang kedua, pesawat bantu yang ada di kamar mesin itu adalah pompa-pompa. Pompa-pompa ini apa saja? Nah, yang namanya kapal berlayar atau berada di atas air itu harus ada pompa untuk safety. Mungkin kalian tahu lah, misalkan pompa pemadam kebakaran. Kalau terbakar kapal harus ada hidup pompa pemadam kebakaran atau fire pump. Kemudian itu apa lagi? Pompa pembuang air got atau bilga pump. Kadang pompa itu, kadang kapal itu kan juga ada bocor atau rembesan air dari poros baling-baling masuk ke kamar mesin.
Airnya tertampung di got namanya sebagai kapal bilga. Nah, perlu pula air yang dipompakan keluar. Namanya pompa bilga atau bilga pump atau pompa got. Ya. Yang ketiga, pompa dinas umum untuk sanitasi. Jadi kapal itu tidak perlu dibersihkan, terutama deknya. Habis nangkap ikan, kan dicuci dek itu, dibersihkan. Alat tangkap mungkin juga perlu dibersihkan untuk alat tangkap tertentu ya, misalkan kena kotoran, kena apa, darah ikan, segala macam, kan perlu juga dibersihkan. Perlu juga pompa, namanya pompa sanitasi atau pompa bilang dinas umum lah, bisa untuk apa saja. Kemudian ada juga rancangannya, satu pompa ini berfungsi untuk beberapa bagian tadi. Nah, kalau dia berfungsi untuk beberapa bagian, misalkan pompa ini bisa juga untuk pompa air got, bisa juga untuk pompa pemadam kebakaran, bisa juga untuk pompa dinas umum, ya, atau pompa sanitasi, ya. Tapi dilayani oleh satu pompa. Nah, pompa ini disebut dengan General Service Pump atau pompa untuk servis umum. Bisa saja untuk yang tadi Bapak sampaikan, pompa got, pompa pemadam kebakaran, atau digunakan untuk membersihkan dek kapal. Itu satu, itu pompa-pompa ya, untuk yang berhubungan dengan air. Yang kedua, pompa juga berguna untuk ada apa? Pompa untuk pendinginan mesin. Mesin bekerja itu kan panas. Mesin itu kalau dari segi media pendingin ada dua. Apa sih mesinnya? Ada dua. Yang pertama, mesin didinginkan dengan udara. Contoh sepeda motor lah kan, itu dengan udara. Jadi berada di luar, kemudian di blok silinder itu ada sirip-sirip, itu untuk menahan udara. Nah, itu udara pendingin mesin. Tapi ini hanya bisa untuk motor kecil, motor besar nggak bisa, nggak mampu dia udara pendingin mesin itu, karena beban panasnya tinggi. Yang kedua, pendinginan dengan air, baik kalau bisa di darat dengan air tawar. Kalau di laut tentu bisa air tawar, bisa air laut. Nah, ada dua lagi sistem, tapi nanti itu materi berikutnya. Ada dua sistem pendinginan. Ada pendinginan langsung dan pendinginan tak langsung. Tapi nanti Bapak jelaskan lagi di materi berikutnya tentang sistem pendinginan khusus sendiri itu. Nah, tadi pompa untuk pendinginan mesin ya. Kemudian ada pula pompa namanya pompa pemindah bahan bakar atau fuel oil transfer pump, pompa pemindah bahan bakar. Mungkin adik-adik atau mungkin kalian, bagaimana caranya Pak bahan bakar dipindahkan ke mana? Kapal-kapal itu punya dua tangki dia. Pertama, tangki induk namanya, atau main tank. Itu untuk menyimpan bahan bakar sejumlah cukup untuk selama pelayaran. Misalkan kalau trip kapal penangkap ikan itu misalnya 30 hari, 60 hari, atau 2 bulan, atau 20 hari, terserah pada operasi penangkapannya ya. Itu butuh bahan bakar yang banyak itu. Nah, di mana ditampung? Penampungnya namanya tangki induk atau main tank. Kemudian yang kedua ada tangki harian. Tangki adalah tangki yang berfungsi untuk menampung bahan bakar untuk keperluan sehari-hari. Nah, tangki induk itu berada di bagian bawah kapal, di bagian dasar kapal.